Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Anak-anakku semuanya yang saat ini berada di rumah, saat ini kita bersama-sama akan beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan pada ibadah minggu hari ini pada tanggal 22 November 2020. Mama Pendeta sangat percaya sekali anak-anakku semuanya pasti sehat-sehat semuanya dan pasti saat ini juga sangat disiplin melaksanakan yang namanya tiga pesan ibu, yaitu memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan. Supaya apa? Supaya melalui itu Tuhan menjaga kita dari pandemi COVID-19 dan anak-anak semuanya sehat-sehat. Nanti waktunya kita akan bersama-sama beribadah kembali ke gereja ini. Mama Pendeta pasti yakin anak-anak semuanya pasti rindu untuk beribadah di gereja kita di HKBP Sukadono. Namun saat ini kita beribadah melalui ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beribadah. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadahnya. Tapi sebelum kita memulai ibadah, kita mau bernyanyi dengan judul lagu Satu Jari Kananku. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Sekarang kita mau bernyanyi dengan semangat dengan judul lagu Mari Kita Bersukaria. Adik-adik semua pasti tahu kan? Mari kita bernyanyi bersama-sama. Mari kita bersukaria.
dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Jagalah pikiran kami tak sesat di jalan menarik duniawi, tetapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat. Tapi sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, kita mau bernyanyi dengan judul lagu It's Good. Adik-adik di rumah, mari kita bernyanyi bersama-sama. Marilah kita membaca hukum Taurat yang kedua. Anak-anak kami semuanya yang di rumah, mari kita bersama-sama membaca hukum Taurat yang kedua. Kita kedua, Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau tatakala kepadanya. Maksudnya adalah kita harus bertakwa serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersusah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada telur-telur dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. anak-anakku semuanya, marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengampunan dosa. Kita mau bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan judul lagu Hidup, Hidup, Hidup Selamanya. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya.
kita menyadari kita adalah orang berdosa. Siapa yang ingin dosanya diampuni? Pasti anak-anakku semuanya menginginkan dosanya diampuni oleh Tuhan Allah. Marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa dari Tuhan Allah. Anak-anakku, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita bersama-sama berdoa meminta pengampunan dari Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Amin. Anak-anakku semuanya yang saat ini berada di rumah, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk membaca epistel. Epistel kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkannya sebagai ayat bulanan di bulan November pada minggu hari ini, yaitu tertulis dalam kitab Amos pasal 5 ayat 24. Kitab Amos pasal 5 ayat 24. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan berhulu seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Mari kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan judul lagu Allahku Besar. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Kita bersama-sama berdoa untuk mengaku iman kita bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dengan judul lagu Bagaimana Aku Harus Mengatakannya. Untuk itu adik-adik di rumah kita mau berdoa dulu ya. Semuanya di rumah duduk dengan tenang. Kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan pada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini sampai dengan selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita kan mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kakak berharap adik-adik di rumahnya sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Wah, ada yang belum punya Alkitab nih, ada yang belum ambil. Kakak tunggu ya, kakak hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Nah, adik-adik semuanya sudah mempunyai Alkitabnya masing-masing. Untuk itu kita akan membacakan firman Tuhan di minggu ini diambil dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kakak bacakan ya adik-adik. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, adik-adik, itu kan ini. Kakak punya video yang menarik buat adik-adik di rumah. Yuk kita saksikan bersama-sama. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, adik-adik di rumah sudah pada nonton videonya kan? Gimana adik-adik? Videonya seru bukan? Nah, kakak mau menjelaskan kembali isi dari video itu. Di dalam video itu adik-adik ada seorang bapak bernama Bapak Yairus yang memiliki anak yang sudah meninggal dunia. Nah, semua orang tahu di desa itu bahwa anak itu sudah meninggal dunia. Tapi pada waktu itu Yesus datang ke kota mereka dan ayahnya tadi langsung menjumpai Yesus dan meminta pertolongan Yesus untuk membangkitkan anaknya tadi. Dia belum yakin bahwa anaknya itu meninggal dunia. Dia percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa membangkitkan anak itu kembali. Lalu Yesus berkata kepada dia, ayolah bawalah aku ke rumahku, katanya gitu. Padahal pada waktu itu di kerumunan orang itu ayahnya tadi sudah diolok-olok oleh warga. Anakmu sudah mati, dia tidak mungkin bisa menghidupkan anakmu kembali, katanya gitu kan. Tapi dia penuh keyakinan, dia penuh dengan iman, dia percaya Yesus bisa tolong dia. Yesus datang ke rumahnya dan melihat anak itu. Tetapi teman-teman, adik-adik di rumah, tidak boleh ada yang masuk ke kamar itu selain Yesus, ayahnya, ibunya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kemudian Yesus menjamah anak tadi dan berkata, bangkit, bangunlah, katanya gitu.
Terus adik-adik lihat kan, anak tadi yang sudah meninggal katanya itu bisa bangkit lagi, bisa hidup kembali. Terus Tuhan berkata apa? Dia belum meninggal, dia hanya tertidur. Wah, adik-adik di rumah, betapa hebatnya Tuhan kita. Ya kan adik-adik, seperti dalam nats ini kita bisa lihat Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," katanya gitu. Nah, dari perkataan itu menjelaskan bahwa Yesus adalah Sang Tuhan yang pemilik kehidupan. Adik-adik di rumah percayakan bahwa berkat Tuhan, bahwa mukjizat yang daripada Tuhan itu nyata adanya di kehidupan kita masing-masing. Adik-adik bisa rasakan di rumah, bisa memiliki orang tua yang baik, bisa memiliki tempat tidur yang nyaman. Itu semua dari mana adik-adik? Dari Tuhan. Tuhan yang punya semuanya itu. Nah, untuk itu adik-adik, kita sebagai anak-anaknya Tuhan harus berbakti kepada Tuhan, harus hidup dalam lingkungannya Tuhan, maksudnya harus berbuat baik, berkelakuan yang dicintai sama Tuhan, yang disukai sama Tuhan. Nah, bila kita percaya akan kebangkitan dan hidup kekal yang dijanjikan Allah dan sungguh-sungguh beriman kepada Allah, maka itu kita akan diberikan semua yang kita minta akan diberikan kepada kita kalau kita tekun dan kita percaya kepada Tuhan. Semangat ya adik-adik, semuanya bisa kita lakukan hanya berkat dari Tuhan. Nah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Semuanya adik-adik tetap duduk yang manis, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi pelita bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau bernyanyi deh satu lagu lagi. Judulnya Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Adik-adik di rumah, nanti kita bernyanyi dengan semangat ya. persembahan kita kepada Tuhan Allah. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.